informasi hari ini alhamdulillah kita mengadakan satu forum diskusi grup dengan pakar akademisi, tokoh-tokoh politik dan pengamat politik juga. Yang harapan kita adalah lebih tepatnya tentang isi undang-undang UPA terkait ambang batas yang bersamaan dengan telah keluarnya undang-undang nasional dari putusan MK ya tentang ambang batas untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Tentu hadir di sini tokoh-tokoh yang sangat hebat, salah satunya Prof. Hasanuddin, juga Prof. Azhari, juga ada Bapak Nazar dan Bapak Zainal sebagai pakar dalam pemilu ya. Jadi kita berharap bahwa Aceh ini juga dapat bersatu antara Parlok dan Parnas dengan satu tujuan yang sama, yaitu membangun Aceh, melihat anak-anak Aceh lebih sejahtera hidupnya ya, aman dan dapat berjalan dengan sesuai harapan lah. Mungkin masih banyak dinamika yang belum sesuai dengan harapan rakyat, tetapi keberadaan kami sebagai partai lokal baru dan ingin bergandengan tangan dengan partai lainnya, baik partai lokal yang sudah ada, mari kita bersatu untuk membangun Aceh yang lebih baik, yang lebih sejahtera. Bahkan kita ingin belajar dari banyak-banyak negara lain ataupun seperti Sabah Sarawak, bagaimana partai lokal di sana sangat berkuasa dan mampu mensejahterakan rakyatnya. Jadi Aceh pun seharusnya demikian. Kita sudah 20 tahun damai, seharusnya saat ini kita sudah panen ekonomi, panen kesejahteraan, tapi mungkin masih banyak dinamika yang harus kita selesaikan. Jadi dalam fokus diskusi ini tentu kita mendengarkan masukan dari pakar-pakar dan akan menjadi dasar kajian untuk pemerintah Aceh ke depan, dan kita akan terus mengadakan forum yang sama untuk mendorong program pemerintah untuk membangun Aceh lebih baik. Pertama sekali, kalau saya pelajari semua jenjang undang-undang HAM itu masuk dalam pelanggaran HAM. Persoalan pelanggaran HAM ringan atau berat nanti ada ukurannya masing-masing. Tapi dia masuk dalam pelanggaran HAM karena setiap rakyat itu diberikan hak oleh negara untuk berkiprah dalam politik dan berkiprah dalam pemerintahan. Sementara ketika ambang batas itu diberlakukan, ada orang yang memang punya kapasitas, dia sangat brilian, cocok jadi pemimpin, tapi karena ambang batas menghambat dia tidak jadi pemimpin, maka hancurlah negeri ini. Contoh kasus, Anies Baswedan itu sudah terbukti dia pemimpin sejati untuk rakyat. Tapi karena ada diskriminasi segala macam, maka dia tidak jadi pemimpin. Meskipun pemilu itu secara kasat mata disimpulkan rakyat beliau yang menang, tapi yang jadi pemimpin orang lain. Ini adalah efek daripada upaya-upaya untuk mendiskreditkan orang-orang baik oleh ada gerakan internasional yang memantau dan berupaya untuk tidak memberikan peluang kepada tokoh-tokoh bangsa yang baik, khususnya tokoh bangsa Islam. Jadi ada program global antara bangsa yang mereka memantau setiap pemilu siapa yang mereka persiapkan untuk jadi presiden di suatu negara. Ini masuk dalam ranah ini. Dan ini semua adalah pelanggaran untuk hak asasi manusia, termasuk parliamentary dan presidential threshold tadi. Kalau kita mau bicara jujur, kenapa tidak dari awal dipersiapkan? Kalau alasannya diadakan ambang batas itu untuk meminimalisir partai politik, dari awal konstitusi buat partai politik boleh 2. Kenapa Amerika Serikat boleh, kita tidak? Ini persoalan yang jadi tanda tanya dalam kehidupan kita. Jadi saya menyimpulkan bahwa ada permainan proses pembodohan rakyat dengan cara muslihat untuk memperkuat posisi orang kaya menjadi terus kaya, orang miskin tidak peduli apa-apa. Yang dalam bahasa lain ini adalah praktik politik kapitalis sebetulnya. Jadi ketika praktik politik kapitalis diberlakukan, maka ada orang yang wajar duduk di parlemen, dia tidak akan dapat. Ada orang yang cocok jadi pemimpin, dia juga akan terbiarkan karena adanya politik kapitalis ini. Kita sebenarnya ingin partai lokal ini memegang peran vital supaya benar-benar
menunjukkan otonomi daerah di Aceh, otonomi khusus karena latar belakang lahirnya itu kan bahagian dari kompromi dan resolusi konflik dari perdamaian Aceh dan pemerintah. Dan waktu itu kebetulan kami seperti Sira bukan partai dulu yang sebelum partai, terlibat melahirkan ini, merintisnya. Dan partai lokal yang kita inginkan sebenarnya dulu bisa ikut DPR RI dan hanya partai lokal yang ikut pemilu lokal di Aceh. Tetapi ketika pemilu presiden baru afiliasi dengan partai nasional. Tetapi kemudian hari setelah pembahasan ditransformasikan ke undang-undang pemerintahan Aceh menjadi berubah, tidak maksimum seperti yang kita harapkan. Tetapi itu tetap punya peluang misalnya melalui judicial review supaya partai lokal ini benar-benar khusus dan justru ini akan memperkuat apa yang disebut keanekaragaman di Indonesia. Nah, jadi saya kira seperti itu. Dan FGD ini kita harapkan menjadi masukan publik dan kepada pihak pemerintah dan lain-lain, kepada para pemerhati dan yang fokus ke dunia partai politik, sehingga kehadiran partai lokal benar-benar memperkuat posisi otonomi khusus di Provinsi Aceh. Ya, dengan adanya pembatalan Undang-Undang Pasal 222 Undang-Undang 7 2017 itu mengatur tentang ambang batas PT atau PT Presidential Threshold. Artinya ambang batas partai politik itu bisa mengajukan calon presiden. Nah, itu kan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian kaitannya dengan Aceh, UUPA itu kan masih menetapkan terkait dengan threshold partai politik atau partai lokal untuk mengusung calon kepala daerah. Ya, jadi artinya kalau dulu kan seiring dengan threshold pusat untuk presiden. Ketika threshold untuk presiden sudah dihapus, dibatalkan, kan sangat logis logikanya ketika threshold untuk pengusungan calon kepala daerah oleh partai politik atau partai politik lokal di Aceh juga perlu disamakan aja, dihilangkan saja. Jadi langkah yang perlu diambil adalah momen perubahan undang-undang pemerintahan Aceh itu bisa disampaikan ke DPR Aceh atau ke DPR RI supaya klausul itu coba dimasukkan. Nah, itu penting sekali dalam konteks juga penguatan partai politik lokal itu, maka peran dari partai politik Aceh sangat dibutuhkan artinya peran yang dimainkan oleh partai politik Partai Perjuangan Aceh ini juga akan bermanfaat bagi partai politik lokal yang lainnya Kita sudah maklum bahwa sekarang ada 9 pasal yang sedang dibahas di Jakarta, usulan revisi dari DPRA dan pemerintah Aceh. Namun demikian tidak hanya sebatas itu, masih banyak pasal yang perlu direvisi sebenarnya. Cuma kemarin karena waktu singkat, tim dari revisi ini hanya mengusulkan 9 pasal saja agar lebih cepat dibahas di komisi. Karena kalau banyak sekali pasal yang diajukan, tentunya akan dibentuk pansus, itu butuh waktu yang lama. Baik Ibu sekalian, kalau di samping 9 pasal yang sudah juga revisi, masih banyak pasal lain yang harus direvisi sebenarnya. Nah, salah satunya adalah pasal 229 ayat 2. Itu menyangkut tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, KKR Aceh. Nah, pasal ini agak krusial perlu dibahas, direvisi, karena itu masih di ayat 2 menyatakan bahwa KKR Aceh merupakan bagian tak terpisahkan dari KKR nasional. Sementara KKR nasional sudah tidak ada lagi, sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2006 pada tanggal 1 Desember. Sementara UPA ini lahir 1 Agustus 2006, 4 bulan setelah lahirnya UPA, maka KKR nasional sudah dibatalkan. Lalu kita, masyarakat Aceh, membuat KKR Aceh dengan kanun yang tahun 2013. Nah, ini agak sedikit terjadi pertanyaan bagaimana sebuah KKR Aceh yang sudah kita lahirkan, sementara di pasal 29 ayat 2 masih mengatakan itu bagian dari KKR nasional, sebenarnya yang nasional sudah ada lagi. Ini jadi hal yang barangkali perlu dipertegas dan saran saya itu revisi dan menyatakan bahwa KKR Aceh bukan bagian dari KKR nasional. Dengan demikian selesailah persoalan hukumnya. Selanjutnya
revisi UPA ini tidak hanya lewat jalur DPRA dan pemerintah Aceh yang sudah ajukan sekarang, masih banyak jalan-jalan lain ya. Lewat judicial review bisa juga diajukan. Maka kita mau ada teman-teman dari berbagai elemen masyarakat yang kritis, yang cinta kepada Aceh untuk menyuarakan perbaikan revisi undang UPA ini tentu ke arah yang lebih baik ya. Jadi silakan teman-teman berjuang sesuai kepentingan yang dimiliki, baik di akademisi, di NGO, di parlemen dan sebagainya. Mohon segera bersuara agar revisi ini dapat segera selesai dan tentunya revisi ke arah yang lebih baik, bukan arah yang tidak baik. Ya, kita berharap semoga Aceh ke depan semakin baik dan jangan lupa bahwa usaha kita maksimal, tapi Allah SWT yang menentukan. Demikian, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.